Saya mau praktek coaching kasus satu, di mana ada anak yang datang karena masalah dia selalu mau mengerjakan tugas sendiri, tidak suka kerja kelompok. Pasangan saya kali ini adalah Ibu Kusna. Oke, Bu? Yuk, Kita mulai ya, Bu siap. ya. Oke. Saya nggak izin nih nggak manggil Ibu, soalnya kan ceritanya Ibu anak-anak ya, Bu. Jadi saya manggilnya Halo Kusna, oke? Oke. Halo. Oke, halo Kusna, apa kabarnya? Baik, Ibu. Ada apa ya, Bu, nih? Kok saya dipanggil ya? Saya jadi deg-degan nih, Bu, nih. Iya nih, abis kan lagi PJJ gini ya, kalau ibu nggak panggil nanti kapan ketemunya kita gitu. Ibu ini mau nanya sesuatu nih, tapi kamu jangan deg-degan ya, kamu santai aja, soalnya ini bukan mau marah-marah, kan mau ngobrol. Jadi kalau ngobrol itu, kamu hatinya harus tenang ya, harus santai. Saya juga santai bawaannya gitu ya, jadi supaya kamu bisa cerita secara bebas gitu. Oke, Gus, nah. Oke, baik, Bu. Ya, baik, Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa ya, Bu, ya? Ini mengenai PJJ yang selama ini kita lakukan nih. Ibu mau tanya, kamu kira-kira ada kendala nggak atau ada hambatan? Rasanya sih nggak ada, Bu. Eh, saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian saya juga mendapatkan nilainya lumayan bagus, Bu. Hmm, Mungkin ini kali ya, Bu, ya, suasana kelasnya kali ya, Bu, ya, yang mungkin membuat saya merasa kurang nyaman, Bu, sepertinya, Bu. oh gitu, suasana kelas kita kurang nyaman untuk kamu. Oke, kalau saya tanya nih, untuk Husna, dari level 1 sampai 10 gitu ya. Level berapa sih kamu nggak nyamannya gitu kan? Kalau makan bakso ada pedesnya kan ya, level berapa? Nah, sama kamu ini ngerasa nggak nyamannya level berapa? Menurut kamu? Menurut saya kayaknya di level 5 deh, Bu. Jadi masih bisa ditolerir ya, sedang-sedang saja. Nah, bisa nggak sih kamu jelasin kenapa kamu kok bisa sampai di level 5 gitu, merasa tidak nyamannya ini kenapa gitu. Jadi gitu, Bu, saya merasa seperti tidak nyaman sekali ketika saya bekerja kelompok, Bu, dengan teman-teman, Bu. Saya lebih enjoy kalau saya mengerjakan tugas-tugas saya itu sendiri, Bu. Saya tidak suka kalau kerja kelompok, Bu. Pantesan kalau kerja kelompok kamu tetap mengumpulkan tugas kamu sendiri. Tapi nilai-nilai kamu sebenarnya bagus loh. Nah, kenapa sih kamu kok nggak bisa kerja kelompok sama teman-teman? Ada masalah apa, Kusna? Soalnya mereka kalau kerja kelompok, mereka suka ngobrol, Bu. Mereka tidak fokus, jadi mereka hanya main-main saja. Kalau misalnya saya nanti bilang mereka untuk diam atau untuk fokus, nanti saya takut mereka marah, Bu, sama saya. Jadinya ya udah deh, saya lebih baik kerjakan aja tugas saya sendiri daripada nanti saya nilainya nggak bagus karena mengikuti mereka yang suka ngobrol. Jadi saya lebih baik kerjakan sendiri sajalah, biarin saja nggak ikut kerja kelompok begitu, Bu. Hmm, Takutnya juga mereka menganggap saya, kamu cari muka nih, kamu biar disayang bu guru ya, gitu takutnya, Bu. Itu kan menurut kamu ya. Nah, tapi apakah kamu pernah nih menanyakan mengenai pendapat mereka dan apakah kamu pernah juga berpikir, sebaiknya saya ngapain ya gitu kok keadaan ini kan jadinya nggak baik buat kamu juga dong. Maksudnya mempengaruhi kamu secara emosional kamu gitu. Menurut kamu apa sih harusnya kamu lakukan gitu? Makanya, Bu, sekarang ini saya datang ke Ibu itu pengen minta solusi, Bu. Saya harus gimana ya, Bu, ya? Biar mungkin saya tetap bisa ikut kerja kelompok, tapi mereka teman-teman saya itu juga membuat saya nyaman gitu, Bu. Jadi mereka tidak ngobrol, mereka tidak bercanda. Jadi kita sama-sama bekerja bersama-samanya itu lebih nyaman dan lebih fokus gitu, Bu. Kira-kira gimana ya, Bu, ya caranya? Tadi kan kamu sampaikan kepada saya tuh sebenarnya jalan keluarnya yang kamu bilang tadi, ide kamu yang kamu sampaikan kepada ibu yang di dalam kelompok. Yang mana ya, Bu, ya? Yang minta teman-teman untuk fokus ya, Bu, ya? Nah, itu mungkin adalah sebenarnya solusi, tapi memang kamu belum mencobanya, baru ada di ide kamu bahwa kamu mau teman-teman kamu ini lebih fokus gitu loh.
Tapi kamu udah keburu takut, ya kan? Kamu takut dibilang anak sayangan ibu lah, takutnya kamu dibilang sok pinter lah, atau apa gitu. Jadi gimana nih kira-kira kalau menurut Kusna nih, ide kamu tadi, kamu coba dulu aja gimana di dalam kerja kelompok pada pertemuan berikutnya. Oke deh Bu, nanti saya mau coba deh, saya minta ke teman-teman untuk lebih fokus lagi dalam belajarnya. Jadi saat belajar, kita sungguh-sungguh belajar dan fokus. Nanti saat waktunya main, baru kita main gitu ya Bu ya. Nanti Mm-mm. kalau misalnya tidak berhasil, nanti Ibu bisa tolongin ya Bu ya. Iya, kamu pokoknya gini nih, kan kita kan belajar ya, kalau di sekolah itu kan bukan cuman pintar secara pemikiran kita aja, tapi kita harus berani. Supaya apa? Supaya kita mampu nih mengomunikasikan atau mengeluarkan ide-ide kita, apalagi kalau itu adalah hal yang positif nih. Menurut kamu ya, kalau teman-teman kamu dalam kerja kelompok itu lebih fokus nih, itu positif apa enggak buat diri mereka sendiri? Iya sih Bu, kalau Hmm. misalnya nilai kelompok kita lebih bagus, pasti mereka juga lebih senang ya Bu ya. Dan mereka mungkin juga jadi lebih fokus ya Bu ya. Terus kamunya juga nih, kalau kamu melihat teman-teman kamu fokus, nilai-nilai mereka bagus, terus kamu juga jadinya pengen bantu mereka dapat nilai yang bagus, kamu sendiri senang juga nggak kalau melihat hal itu menurut kamu nih? Iya sih, saya juga pasti merasa senang Bu kalau saya bisa bawa teman-teman, jadi semuanya nilainya bagus juga yang ikut kelompok saya Bu. Jadi mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, tapi kira-kira nih Ibu mau tanya dulu, kamu ada nggak temen kamu yang ya agak lumayan deket lah di dalam kelompok itu, supaya kamu nanti kalau merasa takut-takut atau kamu mulai agak-agak gimana gitu untuk mengutarakan ide kamu, kamu bisa ada orang yang support. Ada nggak yang deket sama kamu? Ada sih Bu, kayaknya si Agis deh Bu. Dia kan anaknya yang rajin, pinter, Hmm, tapi hmm. kadang-kadang suka mudah terpengaruh sama teman-teman Bu. Apa mungkin saya ajak Agis aja ya Bu ya, untuk bisa mengajak teman-teman untuk lebih fokus lagi belajarnya ya Bu ya. Coba Jadi kamu. kita bisa kerjasama ya Bu ya. Tapi kamu ngomong dulu di belakang layar, jangan pas kerja kelompok baru ngomong sama Agis. Kamu ngomong dulu, habis ini nih, habis ini bisa nggak ada waktu bisa untuk mewujudkan komitmen kamu ini? Iya Bu, nanti saya coba mau ketemu Agis Bu. Saya pengen bilang ke Agis, saya Mm-mm. pengen kelompok kita nanti mendapatkan nilai yang bagus. Jadi kita mendapat nilainya yang bagusnya bersama-sama, bukan hanya kita sendiri, tapi juga teman-teman yang lain. Karena kalau teman-teman yang lain nilainya tidak bagus, kasihan juga ya Bu ya. Kalau tiap hari mereka hanya bercanda dan tidak fokus, sia-sia juga mereka ikut belajar Bu. Terima kasih ya Mm-mm. Bu ya sudah membantu saya ya Bu. Nanti saya coba deh ketemu Agisnya. Oke, kamu Saya pasti coba bisa ajak ya Agis untuk melakukan hal ini. ini ya. Kamu jangan putus asa. Pokoknya, Kak, Ibu percaya kamu pasti bisa. Kamu harus semangat. Kalau ada apa-apa, kamu datang lagi sama Ibu. Ya, jangan tunggu Ibu panggil-panggil begitu, oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Semoga saja nanti berhasil ya Bu ya. Semoga Oke, teman-teman mau mendukung saya. semangat Terima kasih Kusma. Bu. Ya, Thank udah, you. terima kasih. Saya sudah selesai coaching. Yang komentar siapa? Pengamat Pak Giri atau Bu Agis? Pengamatnya. Saya yang duluan deh. Kan pengawasnya dua, ya berarti dua orang sebetulnya yang harus komentar. Saya duluan, Bu Agis. Minta izin. Waktu 4 menit lagi ya Pak. Oke, saya 1 menit aja ya. Nah, sepertinya untuk Bu Jess sebagai coach, kemudian Bu Kusna sebagai coach, saya bingung komentarnya apa gitu. Soalnya beliau berdua ini sudah pas gitu. Jadi dalam memainkan perannya masing-masing sebagai coach dan coach. Hanya saja kalau dilihat dari model Tirta, gitu ya Bu. Tirta itu kan T yang pertama tujuan, T yang kedua identifikasi, kemudian R-nya rencana dan tanggung jawab begitu. Nah, saya nggak tahu gimana gitu. Tadi itu apakah sayanya yang memang betul-betul tidak mendengar, ataukah fokus saya lagi kurang konsentrasi begitu ya Bu? Atau memang benar-benar
tidak ada di dalam pembicaraan Ibu tentang tujuannya, Bu. Tujuan Bu Kusna atau muridnya Ibu datang ke Ibu itu untuk apa gitu. Kalau tidak salah tadi itu langsung ke mengidentifikasi, ke tahapan keduanya, mengidentifikasi ceritanya, mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi kendalanya begitu. Kalau rencana oke, kemudian komitmen dan tanggung jawab oke. Begitu Bu, terima kasih, luar biasa keren. Ini harus ditanggapi apa gimana nih? Boleh Bu, boleh diklarifikasi. Oke, aku tadi pakai pertanyaan tujuannya itu yang level. Soalnya, jadi kan aku nggak mau mengkondisikan bahwa dia yang datang ke aku ya. Karena kalau PJJ kan nggak lucu gitu mas anaknya. Bobo mau ngomong gitu, nggak mungkin. Jadi, aku kondisikannya, aku yang melihat kompetensi sosial emosionalnya si Ibu Kusna. Kok Bu Kusna? Si Kusna ini ceritanya kurang gitu. Karena dia jadinya bagus, tapi buat diri sendiri gitu. Nah, jadi aku panggil tujuannya dari aku adalah menyadarkan dia gitu bahwa kamu punya masalah loh sebenarnya di kelas kan gitu tapi kamu kok gak ngomong gitu. Nah jadi tujuan aku makanya tadi aku tanya level 1 sampai 10 kamu kira-kira nggak nyamannya di mana gitu kenapa gitu sih karena kadang-kadang kalau anak SD kan kita tadi kondisinya anak SD ya kemarin perjanjiannya Betul. Oh iya, suka oke. suka nggak Siap. suka nggak kalau punya masalah namanya juga anak SD gitu kadang-kadang tuh mereka ngerasanya Betul. ya udah emang baik-baik aja gitu makanya perlu bantuan guru kadang-kadang untuk kayak membukakan gitu sama mereka kamu punya masalah loh kamu harus selesaiin gitu sih tujuannya sih Pak gitu. Siap. Mungkin saya tadi kurang memahami tentang itu. Nggak apa-apa Terima kasih Bu. ya, jadi bisa jelaskan.